Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum Sobat Ondel-Ondel Nusantara. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, hidayah, dan keselamatan untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya cerita-cerita penuh hikmah ini bisa terus hadir untuk kalian. Yuk, tulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya di kolom komentar. Dan jangan lupa tulis asal kota atau daerah kalian juga. Mari kita tingkatkan takwa kepada Allah, karena seperti yang tertulis dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 60, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan opo sojo yang kamu mampu. Pesan ini terkait dengan kisah kita hari ini, ondel-ondel laut dari Istana Baruna. Tonton terus sampai habis karena ada satu pertanyaan di deskripsi yang jawabannya betul akan mendapatkan hadiah spesial yang akan saya umumkan di penutup nanti. Di Kerajaan Laut Baruna yang terletak jauh di dasar Samudra Nusantara, cahaya biru kehijauan menembus air, memantul podo karang-karang mutiara yang membentuk istana megah dan mempesona. Di tengah kemegahan itu, Wayang Bathara Baruna, penguasa samudra dan raja laut, duduk di singgasana terbuat dari karang bercahaya dan mutiara besar. Ia bukan sekadar penguasa biasa, bijaksana dan penuh perhitungan. Ia memandang setiap gelombang dan arus dengan mata yang mampu menembus samudra terdalam. Setiap keputusan yang ia ambil bukan hanya untuk rakyat laut, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan alam dan hukum kosmik yang telah ditetapkan Allah sejak awal penciptaan. Dengan kekuatan yang diberikan, Bathara Baruna menjadi penjaga utama hukum alam laut, memastikan bahwa setiap makhluk, dari ikan terkecil hingga naga purba, hidup dalam harmoni dan saling menghormati. Di sisi Bathara Baruna, berdiri Wayang Dewi Baruni, permaisuri yang dikenal suci dan penuh kasih. Kecantikannya bukan sekadar rupa, tapi terpancar dari hati yang lembut, pikiran yang bijak, dan tangan yang selalu menebar keberkahan. Dewi Baruni adalah simbol kesucian dan kesuburan air. Setiap kali ia menyentuh permukaan laut, ikan-ikan kecil menari mengikuti arus, terumbu karang bertambah subur, dan pusaran air menenangkan makhluk yang gelisah. Peran Dewi Baruni tidak sebatas mendampingi Bathara Baruna sebagai permaisuri, tetapi juga sebagai mediator spiritual antara dunia dewa dan makhluk laut, menjaga agar kekuatan samudra tidak disalahgunakan oleh siapapun, termasuk manusia yang berani melintasi batas alam. Di gerbang samudra, Wayang Naga Baruna, yang juga dikenal sebagai Naga Nemburnaya, mengawasi keluar masuknya energi laut. Ia adalah Panglima Samudra, naga sakti dengan sisik berkilau seperti emas cair, mata merah menyala penuh kewaspadaan, dan ekor panjang yang mampu menciptakan pusaran badai. Bersamanya, berdiri pasukan naga yang tak kalah hebat, Wayang Naga Taksaka, naga pengetahuan yang mampu membaca aliran air dan pergerakan makhluk, Wayang Naga Basuki, naga penjaga kedamaian dan kesejahteraan lautan, serta Wayang Naga Anantaboga, naga legendaris yang sering melintasi kahyangan, menghubungkan dunia manusia, dewa, dan samudra. Mereka adalah pengawal setia kerajaan, siap melawan ancaman apapun, mulai dari monster laut purba, badai gaib, hingga makhluk sakti yang ingin mengacaukan keseimbangan alam. Di tengah kerajaan ini, lahir makhluk-makhluk ajaib yang menjadi simbol keajaiban laut Nusantara, yaitu ondel-ondel laut. Ondel-ondel ini bukan ondel-ondel biasa seperti di daratan, tubuh mereka terbuat dari anyaman energi samudra, dihiasi mutiara bercahaya dan bioluminesensi alami yang membuat mereka tampak seperti patung hidup yang bisa bergerak. Ondel-ondel laut menjadi penjaga setia kerajaan, mampu berkomunikasi dengan naga, dewa, dan makhluk laut lain. Mereka belajar dari Bathara Baruna dan Dewi Baruni tentang tanggung jawab, keberanian, dan kesetiaan. Dalam setiap langkahnya, ondel-ondel laut mengayunkan tangan seperti menari, menciptakan gelombang yang menenangkan monster dan menjaga keseimbangan alam. Mereka juga menjadi penghubung antara samudra dan manusia, sering menuntun nelayan tersesat, menyelamatkan kapal yang terjebak badai, dan bahkan memberi pertanda ketika ancaman akan muncul. Tak hanya itu, dari jauh, hadir Wayang Bathara Tirta, Wayang Bathara Gangga, dan Wayang Bathara Samudra, dewa-dewa air yang menyalurkan energi kosmik ke kerajaan.
Bathara Tirta, penguasa mata air dan sungai, menjaga agar aliran air tawar dan air laut tetap seimbang. Bathara Gangga, dewa sungai yang membawa kehidupan, mengalirkan energi kesuburan dan keberkahan untuk semua makhluk laut. Sedangkan Bathara Samudra, yang merupakan manifestasi kolektif dari dewa-dewa laut, menjaga agar kekuatan samudra tidak tercampur dengan kekuatan gelap. Kehadiran mereka membuat kerajaan Baruna menjadi pusat energi kehidupan laut, di mana setiap makhluk yang tinggal di sono merasakan keseimbangan, kedamaian, dan harmoni yang menakjubkan. Silsilah kerajaan ini penuh dengan cerita. Bathara Baruna adalah keturunan dari garis dewa laut purba yang diutus Allah untuk menjaga bumi, sedangkan Dewi Baruni adalah titisan kesucian dari kahyangan yang dikirim untuk menyeimbangkan energi lelaki dan perempuan di laut. Naga Baruna dan pasukannya adalah penjaga yang terlahir dari mata air sakti. Mereka memiliki kemampuan membaca masa depan dan menilai niat setiap makhluk yang memasuki samudra. Ondel-ondel laut adalah hasil perpaduan doa, energi spiritual, dan cinta rakyat terhadap laut, yang kemudian diberikan bentuk oleh Allah untuk menjadi penjaga. Semua elemen ini bersatu dalam satu tujuan, menjaga agar samudra tetap hidup, seimbang, dan bermanfaat bagi seluruh kehidupan, baik makhluk laut maupun manusia yang bergantung pada laut. Dalam kehidupan sehari-hari di Kerajaan Laut Baruna, keseharian penuh ritual dan keajaiban. Ondel-ondel laut berlatih menari di antara karang bercahaya, naga melakukan patroli di gerbang samudra, dan dewa air menyalurkan energi agar arus laut tetap tenang. Ketika ada gangguan, seperti munculnya badai, pusaran, atau monster purba, semua makhluk bersatu. Bathara Baruna memberikan strategi, Dewi Baruni menenangkan hati semua makhluk, Naga Nemburnaya dan pasukannya menghadapi ancaman, dan ondel-ondel menyalurkan energi suci untuk memulihkan keseimbangan. Ritual ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga laku spiritual dan doa, yang menjadi pelajaran moral bagi siapa saja yang menyaksikan. Seiring berjalannya waktu, Kerajaan Laut Baruna menjadi simbol bahwa kekuasaan, kesaktian, dan tanggung jawab harus berjalan seiring dengan kasih sayang, kesucian, dan kesetiaan. Ondel-ondel laut bukan hanya makhluk ajaib, tapi juga guru yang mengajarkan manusia tentang keseimbangan alam, pentingnya persaudaraan, dan menjaga amanah Allah. Setiap gelombang yang bergerak, setiap cahaya yang menari di karang, dan setiap naga yang melintasi samudra adalah bukti bahwa kerajaan ini hidup dan bernafas, selaras dengan hukum alam dan kehendak ilahi. Di suatu pagi yang gelap, ketika sinar mentari belum sempat menembus kedalaman laut, terdengar guntur dari palung terdalam yang tidak pernah terganggu sebelumnya. Dari kedalaman itu muncul bayangan besar yang menakutkan, monster laut purba, makhluk legendaris yang konon berasal dari zaman sebelum munculnya Kerajaan Laut Baruna. Sisiknya yang keras seperti batu karang, mata merahnya berkilat seperti bara api, dan mulutnya mampu menelan perahu nelayan dengan sekali gerak. Suaranya bergema di seluruh samudra, menimbulkan gelombang dahsyat yang menghancurkan terumbu karang dan menenggelamkan bangkai kapal yang tersisa dari zaman dulu. Ancaman ini membuat seluruh makhluk laut bergetar, ikan kecil bersembunyi, kepiting raksasa menutup cangkangnya, dan kuda laut dewa menundukkan kepala mereka di dasar laut. Di Istana Baruna, wayang Bathara Baruna segera memanggil seluruh pasukan, ondel-ondel laut, wayang naga Baruna, naga Nemburnaya, dan pasukan naga lainnya, termasuk wayang naga Taksaka, wayang naga Basuki, dan wayang naga Anantaboga. Bathara Baruna memerintahkan mereka untuk membentuk formasi pertahanan di sekitar gerbang samudra. Ondel-ondel laut, makhluk ajaib yang lahir dari energi samudra, berbaris rapi, tubuh mereka memancarkan cahaya biru dan hijau yang menenangkan arus laut. Gelombang besar menyapu mereka, tapi ondel-ondel tetap tegak, menyalurkan energi spiritual untuk menahan badai yang diciptakan oleh monster. Tidak hanya itu, jin dan roh laut turut dikerahkan. Penjaga pusaran laut muncul, membentuk pusaran air raksasa untuk menahan serangan, sementara roh badai laut menerbangkan air ke segala arah, menciptakan tornado kecil di dasar laut yang membingungkan monster purba. Roh palung terdalam, makhluk gaib yang biasanya tidur di kedalaman abadi,
ikut terjogo, menghadang monster dengan kekuatan yang bisa memecah batu karang. Seluruh samudra bergetar, namun setiap gerakan bukan sekadar pertempuran fisik, ada laku spiritual yang menenangkan energi gelap dan menjaga keseimbangan alam. Ondel-ondel laut menari di tengah pusaran energi, tangan mereka mengayun membentuk pola gelombang, seolah menyalurkan doa dan zikir yang diperintahkan Bathara Baruna dan Dewi Baruni. Humor pun muncul di tengah ketegangan. Ikan raksasa sakti yang biasanya menakutkan, tiba-tiba berebut karang dengan kepiting raksasa penjaga terumbu. Kepiting yang gagah berusaha mengusir ikan itu dengan cakar raksasa, sementara ikan membalas dengan semburan air yang memercikkan cahaya. Gelak tawa terdengar di antara riuhnya gelombang, meski hanya terdengar oleh makhluk laut yang memahami bahasa energi. Bahkan ondel-ondel laut tampak tersenyum sambil bergerak, menciptakan momen ringan di tengah suasana menegangkan. Humor ini bukan sekadar hiburan, tetapi coro samudra menjaga keseimbangan emosional makhluknya. Meski perang, hati tetap tenang, dan energi tidak digunakan secara destruktif. Di daratan, nelayan dan manusia yang hidup dekat laut merasakan getaran yang luar biasa. Kapal mereka terguncang gelombang, tetapi tak ada yang terseret ke dalam pusaran. Semua itu berkat keberanian ondel-ondel laut dan pasukan naga yang menjaga jalur energi antara laut dan darat. Ondel-ondel bergerak tidak sekadar untuk bertempur melawan monster, tapi untuk menjaga harmoni. Setiap gelombang yang dipantulkan monster diserap oleh ondel-ondel dan diubah menjadi energi positif. Naga Nemburnaya dan pasukan naga ikut mengamati dan menyalurkan strategi, mengarahkan serangan monster ke arah yang tidak merusak ekosistem. Pertempuran ini berlangsung selama berhari-hari, namun setiap hari dipenuhi dengan kejutan. Monster purba menggunakan taktik gelap, seperti mengubah arus laut menjadi pusaran maut, menciptakan ilusi naga palsu, bahkan menebar kabut hitam yang menyesatkan makhluk laut. Ondel-ondel, dengan bantuan Bathara Tirta, Bathara Gangga, dan Bathara Samudra, tetap mampu membaca pola serangan, mengubah energi destruktif menjadi cahaya yang menenangkan. Ritual doa, zikir, dan musik samudra yang dimainkan oleh makhluk laut kecil membantu menjaga fokus semua pasukan. Setiap gerakan ondel-ondel, setiap terbang naga, dan setiap pusaran energi adalah bagian dari strategi sakral. Ondel-ondel tak hanya bertarung, tetapi menjadi simbol keseimbangan dan moral. Kekuatan tanpa kesucian akan membawa kehancuran, dan keberanian harus dibarengi tanggung jawab. Monster laut purba pun mulai terpengaruh oleh energi suci ini. Bahkan roh jahat yang menemaninya merasakan ketenangan yang tak terduga, membuktikan bahwa kekuatan spiritual dan laku moral bisa mengubah energi destruktif menjadi damai. Di sela-sela pertarungan, muncul adegan menakjubkan. Pasukan naga menciptakan lingkaran cahaya di atas pusaran gelombang, sementara ondel-ondel menari membentuk pola sakral yang memantulkan cahaya ke segala arah. Ikan raksasa, kepiting raksasa, dan makhluk laut lain ikut menari, menciptakan tarian kooperatif yang menggabungkan kekuatan fisik, energi spiritual, dan humor alami laut. Ini menjadi bukti bahwa di tengah konflik, kolaborasi, disiplin, dan keceriaan tetap bisa berjalan berdampingan. Hari demi hari pertempuran berlangsung, hingga akhirnya monster laut purba merasa lelah dan tak mampu menahan gelombang energi positif dari ondel-ondel laut, pasukan naga, dan dewa-dewa air. Monster itu mundur ke palung terdalam, sementara pusaran air kembali tenang, cahaya samudra kembali memantul damai di seluruh kerajaan Laut Baruna. Ondel-ondel, naga, jin, roh laut, dan semua makhluk bersatu, mengucap syukur dalam doa dan zikir. Gelombang yang dahsyat kini berubah menjadi simfoni alam yang harmonis, menandakan bahwa perang telah selesai dan kerukunan samudra kembali terjaga. Pertempuran ini tidak hanya menjadi cerita perang fisik, tetapi pelajaran moral bagi semua makhluk. Keberanian, kolaborasi, humor, dan spiritualitas harus berjalan seiring. Ondel-ondel laut menjadi simbol bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan dan cinta tidak akan pernah membawa kemenangan sejati. Humor, kekonyolan ikan dan kepiting, serta laku spiritual semua makhluk laut, mengajarkan bahwa dalam setiap konflik besar tetap ada ruang untuk tawa, kasih, dan keseimbangan alam.
Di tengah gelombang samudra yang bergemuruh akibat pertarungan melawan monster laut purba, terlihat sosok wayang Dewi Baruni yang menebarkan aura kasih sayang dan ketenangan. Ia tidak hanya berdiri sebagai permaisuri Bathara Baruna, tetapi sebagai ibu dan pelindung bagi seluruh makhluk yang tinggal di laut. Cahaya lembut yang memancar dari tubuhnya menyelimuti ondel-ondel laut, ikan-ikan kecil, kuda laut dewa, kepiting raksasa, dan semua makhluk laut yang takut akan badai dan pusaran. Dewi Baruni berjalan dengan gerakan anggun, tangan kanannya membentuk gerakan doa, sementara tangan kirinya mengusap kepala ondel-ondel yang masih muda, memberikan keberanian dan ketenangan agar mereka tetap tegar menghadapi badai yang mengguncang samudra. Ondel-ondel laut, meski makhluk sakti dan gagah, menunjukkan sisi lembut mereka di hadapan Dewi Baruni. Mereka menjogo anak-anak ikan kecil agar tidak terseret arus, mengayunkan tubuh mereka seperti tirai cahaya yang membentuk perisai spiritual di antara gelombang dan monster. Setiap langkah ondel-ondel di dasar laut diiringi oleh riak cahaya bioluminesensi yang memancarkan rasa hangat, kasih, dan rasa aman bagi makhluk yang rapuh. Bahkan makhluk laut yang biasanya pemalu atau agresif, seperti ular laut gaib atau kepiting raksasa penjogo karang, menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan menerima ketenangan yang terpancar dari energi cinta Dewi Baruni. Dalam adegan ini, hubungan Bathara Baruna dan Dewi Baruni menjadi contoh kasih sayang dan tanggung jawab keluarga yang sejati. Bathara Baruna, meski sibuk memimpin pasukan, selalu menoleh ke Dewi Baruni untuk memastikan permaisurinya aman, dan sebaliknya, Dewi Baruni selalu menenangkan hati suaminya melalui energi cinta dan doa. Mereka berdua menunjukkan bahwa dalam menghadapi perang dan konflik, cinta dan tanggung jawab keluarga bukan hanya penting, tapi menjadi fondasi untuk menghadapi bahaya. Tanpa cinta dan kehangatan keluarga, energi pasukan akan rapuh, moral menurun, dan samudra pun akan kehilangan keseimbangan. Tidak hanya kasih sayang antar pasangan, tetapi cinta keluarga juga tercermin dari hubungan ondel-ondel dengan makhluk laut lain. Ondel-ondel yang lebih tua membimbing yang muda, mengajari mereka menari di antara arus deras, menghindari pusaran maut, dan memanfaatkan energi samudra untuk melindungi makhluk kecil. Adegan ini penuh simbolisme. Anak-anak ikan yang belajar berenang di bawah perlindungan ondel-ondel adalah lambang generasi baru yang diasuh dengan penuh cinta dan nilai moral. Kuda laut dewa meluncur di antara mereka, mengawasi dengan penuh perhatian, sementara roh laut yang bijak menambahkan energi spiritual agar semua makhluk mampu bertahan dan tumbuh. Di balik aksi heroik ini, muncul humor yang menghangatkan suasana. Ondel-ondel muda kadang tersandung atau kepeleset di riak gelombang, sementara ikan raksasa sakti mencoba mengusir kepiting yang merebut karang, menciptakan adegan komedi di tengah ketegangan. Dewi Baruni hanya tersenyum lembut, seolah mengatakan bahwa cinta dan tawa adalah bagian penting dari kehidupan, bahkan dalam situasi yang paling menegangkan sekalipun. Humor ini tidak sekadar hiburan, ia menjadi pengingat bagi makhluk laut bahwa dalam menghadapi konflik, hati yang ringan dan kasih yang tulus adalah energi yang menyatukan dan memperkuat. Lebih jauh lagi, kisah cinta dan keluarga di Kerajaan Laut Baruna juga memuat unsur spiritual dan moral yang mendalam. Dewi Baruni mengajarkan ondel-ondel untuk selalu berdoa sebelum bergerak, memanjatkan syukur kepada Allah atas setiap napas dan energi yang mereka terima. Ondel-ondel muda belajar bahwa kekuatan fisik dan kesaktian tidak cukup tanpa hati yang murni, cinta yang tulus, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Mereka diajari untuk menjaga keseimbangan, bukan sekadar memaksakan kekuatan. Prinsip ini menjadi dasar filosofi Kerajaan Laut Baruna. Kekuatan sejati adalah ketika seseorang mampu melindungi yang lemah, menghormati sesama, dan bertindak dengan hati yang penuh cinta. Di sisi lain, Bathara Baruna juga memperlihatkan sisi kemanusiaannya. Meski sosoknya kuat dan sakti, ia tak ragu menatap putra-putri laut yang kecil, memberi nasihat, atau memeluk ondel-ondel yang kelelahan. Dalam momen-momen ini, Kerajaan Laut Baruna terlihat seperti keluarga besar yang penuh kasih, di mana setiap makhluk dari terkecil hingga naga purba memiliki peran dan perhatian.
Kasih sayang ini bukan hanya simbol keindahan, tetapi energi nyoto yang menambah kekuatan dalam menghadapi ancaman. Monster Laut Purba, yang semula menakutkan, perlahan menyadari bahwa kerukunan dan cinta memiliki energi yang bahkan mampu menenangkan makhluk terkuat sekalipun. Dalam konteks sosial dan budaya, adegan ini juga menunjukkan nilai-nilai Betawi dan kromo inggil yang kental. Ondel-ondel laut bergerak seperti menari dalam ritme tradisi. Naga memutar ekor mengikuti pola harmoni yang menyerupai tarian rakyat Betawi, dan cahaya samudra berkilau layaknya lampu hias yang digunakan dalam perayaan. Humor, tata krama, dan kehangatan keluarga terpancar melalui setiap gerakan, menciptakan pengalaman visual yang tidak hanya epik, tetapi juga mengajarkan sopan santun, kebijaksanaan, dan rasa saling menghormati. Ketika malam tiba, Dewi Baruni mengumpulkan semua ondel-ondel dan makhluk laut untuk mendengar cerita moral. Ia berbicara tentang cinta yang menyejukkan, tanggung jawab terhadap keluarga, dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Ondel-ondel muda mendengarkan dengan khidmat, belajar bahwa cinta dan keluarga adalah kekuatan yang tak terlihat namun lebih ampuh daripada senjata fisik. Monster Laut Purba, yang kini jauh di palung terdalam, seolah mendengar energi positif yang terpancar, merasakan ketenangan yang sebelumnya tidak pernah dirasakannya. Akhirnya, kisah cinta dan keluarga di tengah perang ini bukan hanya soal pertahanan laut, tetapi juga pendidikan moral, spiritual, dan sosial bagi semua makhluk samudra. Ondel-ondel laut, naga, jin, roh, ikan, kepiting, dan manusia yang melihat dari daratan, semua belajar bahwa kasih sayang, humor, dan perhatian terhadap keluarga adalah pondasi utama untuk menghadapi tantangan hidup. Hubungan erat antara Bathara Baruna dan Dewi Baruni, serta kepedulian mereka terhadap seluruh kerajaan laut, menjadi teladan abadi, bahwa meski dunia dipenuhi konflik dan bahaya, cinta dan keluarga tetap harus dijaga sebagai harta paling berharga yang menyatukan dan menguatkan setiap makhluk. Di Istana Baruna yang terletak di kedalaman Samudra Nusantara, cahaya biru kehijauan memantul di dinding karang bercahaya, sementara arus laut membawa energi yang menggetarkan setiap makhluk di sekitarnya. Ondel-ondel laut, meski makhluk ajaib, memerlukan perlengkapan khusus agar mampu menghadapi badai dahsyat dan monster laut purba yang mengancam kerajaan. Dari ruang suci istana, Trisula air, pusaka utama kerajaan, dipasangkan di tangan Bathara Baruna dan ondel-ondel tertua sebagai simbol kekuasaan dan pengendalian energi samudra. Trisula itu bukan hanya senjata fisik, tetapi saluran energi spiritual yang mampu menyeimbangkan gelombang, mengendalikan pusaran, dan menyalurkan kekuatan suci Allah ke seluruh kerajaan laut. Di samping Trisula, terdapat mutiara cahaya, artefak yang memancarkan energi penyembuhan dan perlindungan. Mutiara ini berfungsi sebagai penyeimbang kekuatan destruktif yang dibawa monster laut purba. Ondel-ondel laut, yang memegang atau mengenakan mutiara cahaya di tubuh mereka, merasakan energi lembut namun kuat mengalir melalui setiap gerakan. Gelombang yang dahsyat berubah menjadi ritme teratur, pusaran maut melambat, dan monster purba sesekali berhenti karena energi suci yang terpancar dari mutiara. Tidak ada kekerasan yang sia-sia. Setiap gerakan menjadi doa yang menenangkan hati semua makhluk. Selain pusaka, mantra samudra yang diwariskan dari leluhur kerajaan Baruna menjadi senjata tak kasat mata yang sangat sakti. Ondel-ondel laut mengucapkan mantra dengan suara lembut, menari mengikuti aliran air, sementara Bathara Baruna dan Dewi Baruni memimpin zikir agar energi tersalur dengan tepat. Setiap mantra memiliki tujuan, menenangkan badai, menyeimbangkan energi gelap, dan menyatukan kekuatan laut dan darat. Mantra ini bukan sekadar koto-koto, tetapi laku spiritual yang menuntun ondel-ondel agar hati mereka tetap bersih, pikiran fokus, dan energi positif mengalir tanpa hambatan. Di sisi lain, para sekutu manusia juga hadir sebagai penguat moral. Wayang Bima, yang pernah menyusup ke samudra dalam berbagai lakon, ikut menjaga moral pasukan dengan keberanian dan kegagahannya. Ia menunjukkan keteguhan, memberikan strategi untuk menghadapi pusaran yang berbahaya, dan memberi semangat pada ondel-ondel muda yang ragu. Wayang Arjuna, pendekar sakti dengan ketenangan batin,
membimbing pasukan untuk mengatur ritme serangan, menembak serangan monster ke arah yang aman tanpa merusak ekosistem, serta mengajarkan pentingnya ketelitian dan kebijaksanaan dalam bertempur. Wayang Kresna, sebagai avatar Wisnu, hadir untuk menyeimbangkan energi antara manusia dan laut, memastikan semua tindakan pasukan selaras dengan hukum kosmik dan kehendak Allah. Laku spiritual menjadi inti kekuatan pasukan. Ondel-ondel laut, meski gagah dan sakti, selalu diajari bahwa kekuatan fisik tidak cukup. Zikir, doa, dan mantra bukan hanya ritual, tapi energi hidup yang menyatukan semua makhluk. Setiap kali monster laut purba menyerang dengan gelombang dahsyat atau pusaran maut, energi spiritual dari zikir ondel-ondel dan wayang menciptakan perisai tak terlihat. Monster purba terkadang terhenti, menunduk, atau bahkan mundur sejenak bukan karena pukulan atau serangan fisik, tetapi karena terpaan energi moral, spiritual, dan kasih sayang yang murni. Adegan pertarungan pun terlihat seperti tarian sakral. Ondel-ondel mengayunkan tangan, kaki, dan tubuh mereka mengikuti ritme mantra, sementara naga berputar, menciptakan pusaran cahaya yang menembus gelapnya laut. Setiap gerakan memancarkan energi spiritual yang harmonis, membuat gelombang menjadi lembut namun kuat. Ikan raksasa sakti ikut menari, kepiting raksasa menyesuaikan ritme, dan kuda laut dewa meluncur seperti bayangan cahaya, seolah menari bersama energi suci. Humor muncul ketika ondel-ondel muda salah mengayunkan tangan dan tersandung, namun energi pusaka dan mantra tetap menyatukan mereka kembali. Dalam konteks budaya Betawi, laku spiritual ini juga tercermin dari gerakan tari dan ritual. Gerakan ondel-ondel menyerupai tarian rakyat, pusaka bersinar seperti lampu hias, dan mantra terdengar seperti tembang yang menenangkan. Bahkan monster purba yang awalnya menakutkan terlihat seperti ikut terhanyut dalam irama, menunjukkan bahwa spiritualitas memiliki kekuatan menenangkan dan menyatukan yang melebihi kekuatan fisik. Ondel-ondel, naga, jin, roh laut, dan sekutu manusia belajar bahwa kesaktian sejati bukanlah kemampuan menghancurkan, tetapi menjaga keseimbangan, menyebarkan energi positif, dan menundukkan energi destruktif dengan kasih, disiplin, dan laku batin. Ketika pusaka, mantra, dan zikir bekerja serentak, samudra berubah menjadi medan energi yang harmonis. Gelombang yang sebelumnya ganas kini membentuk irama yang menyejukkan. Cahaya biru kehijauan menari di karang-karang, dan monster laut purba mundur ke palung terdalam, mengakui kekuatan suci yang ada di hati ondel-ondel dan wayang. Adegan ini menjadi pelajaran bagi seluruh makhluk laut dan manusia yang melihat dari permukaan. Kesaktian fisik tidak cukup tanpa hati yang murni, pusaka dan ritual tidak berguna tanpa laku spiritual, dan kemenangan sejati adalah ketika harmoni dan keseimbangan tercapai. Di malam hari, ketika seluruh pasukan beristirahat, ondel-ondel muda duduk mengelilingi Dewi Baruni dan Bathara Baruna, belajar tentang energi pusaka, mantra samudra, dan zikir yang telah mereka lakukan. Bathara Baruna menjelaskan bahwa pusaka adalah amanah, mantra adalah jalan hidup, dan zikir adalah sumber kekuatan yang akan menuntun mereka pada kebijaksanaan dan keberanian. Dewi Baruni menambahkan bahwa setiap gerakan, doa, dan niat baik akan menjadi cahaya, yang menuntun generasi berikutnya agar tetap menjaga samudra dan manusia dengan cinta, moral, dan spiritualitas. Akhirnya, paragraf ini mengajarkan bahwa dalam menghadapi bahaya, perang, atau konflik, kesaktian dan pusaka tidak akan membawa kemenangan tanpa laku spiritual. Ondel-ondel laut menjadi simbol bahwa kekuatan sejati berasal dari hati yang bersih, cinta yang tulus, dan energi yang disalurkan melalui doa, zikir, dan disiplin moral. Monster purba mundur, samudra tenang, dan semua makhluk merasakan kedamaian, menunjukkan bahwa harmoni spiritual lebih kuat daripada kekuatan fisik, dan bahwa laku spiritual adalah fondasi keberanian, kesetiaan, dan cinta yang mampu menyatukan seluruh kerajaan Laut Baruna. Di Istana Baruna, pusat pemerintahan laut yang megah, setiap keputusan politik tidak pernah diambil secara sembarangan. Bathara Baruna, sebagai Raja Samudra, selalu menimbang kepentingan seluruh makhluk laut dan manusia yang hidup di pesisir, memastikan bahwa setiap tindakan berpihak pada kebaikan, keseimbangan, dan moral yang lurus.
Di ruang rapat istana, yang dihiasi karang bercahaya, dan lampu bioluminesensi alami, Bathara Baruna duduk bersama Dewi Baruni, para naga, ondel-ondel laut, dan dewa-dewa air untuk membahas strategi pemerintahan, pembagian wilayah samudra, dan alokasi energi magis agar seluruh kerajaan tetap damai. Politik di Istana Baruna bukan tentang kekuasaan semata, tetapi tentang tanggung jawab moral, kesejahteraan rakyat, dan keselarasan kosmos. Ondel-ondel laut, yang selama ini menjadi penjaga samudra, juga berperan sebagai simbol moralitas. Mereka mengingatkan semua makhluk bahwa kekuasaan sejati tidak boleh disalahgunakan. Kekuatan harus digunakan untuk melindungi yang lemah, menegakkan keadilan, dan menebarkan kasih. Ondel-ondel berdiri di garis terdepan dalam rapat atau pertemuan strategis, menunjukkan dengan tubuh dan gerakannya bahwa tindakan yang tidak adil atau berlebihan akan menimbulkan gelombang ketidakseimbangan, baik secara fisik maupun spiritual. Mereka menjadi pengingat hidup bagi semua penghuni samudra bahwa filsafat hidup yang lurus adalah fondasi dari setiap keputusan politik. Di balik gemerlapnya istana, intrik dan perebutan tahta pun terjadi. Ada naga atau jin tertentu yang kadang menginginkan kekuasaan lebih besar, atau manusia yang menyelundupkan niat buruk dari daratan. Namun, Bathara Baruna dan Dewi Baruni selalu mampu menahan konflik dengan kebijaksanaan, ketenangan, dan laku spiritual. Zikir, doa, dan mantra samudra menjadi bagian dari strategi politik. Energi spiritual ini tidak hanya menenangkan hati pasukan dan makhluk laut, tetapi juga membimbing mereka agar tidak terjerumus oleh ambisi atau iri hati. Monster laut purba, yang sebelumnya menjadi ancaman, juga merasakan energi moral ini, mengurungkan niat menyerang karena terhentak oleh kesucian dan keseimbangan yang terpancar dari Istana Baruna. Cerita ini syarat dengan dakwah Islam melalui tindakan nyata. Ondel-ondel dan pasukan laut mengajarkan bahwa jihad atau perjuangan bukan semata melawan musuh, tetapi juga menjaga alam, menegakkan kebenaran, dan menebar kasih kepada makhluk yang lemah. Saat perang dengan monster laut purba, setiap serangan fisik disertai doa, setiap pertahanan disertai zikir, dan setiap strategi disertai pertimbangan moral. Humor rakyat laut tetap hadir, seperti ketika ikan raksasa dan kepiting raksasa berebut karang, atau ondel-ondel muda salah langkah di pusaran gelombang, namun tawa itu menjadi energi positif yang menguatkan moral semua pihak. Dakwah disampaikan melalui contoh nyata, adil, sabar, penuh kasih, dan mampu menyejukkan hati rakyat meski dalam situasi genting. Wahyu dan ramalan yang muncul dari kedalaman samudra selalu menjadi penuntun. Ondel-ondel laut, naga, dan jin mendengar bisikan dari alam gaib dan dunia dewa, menafsirkan pesan yang disampaikan agar kerajaan tetap harmonis. Ramalan ini bukan semata untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai pedoman moral. Siapapun yang menjaga kebenaran, melindungi yang lemah, dan bertindak dengan hati yang tulus akan mendapat berkah Allah. Pesan ini diulang setiap hari melalui laku spiritual, doa, dan pengajaran Bathara Baruna kepada seluruh makhluk samudra, sehingga setiap tindakan politik sekalipun selalu selaras dengan hukum moral dan spiritual. Dalam setiap pertemuan politik, humor tetap hadir sebagai energi yang menenangkan. Ondel-ondel muda yang mempraktikkan ritme tarian samudra seringkali membuat naga tertawa, jin menahan senyum, dan Bathara Baruna terkekeh melihat kelucuan mereka. Humor ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin, sekalipun menghadapi urusan serius seperti perebutan tahta atau ancaman monster purba, harus tetap memiliki hati ringan dan mampu menebar tawa, karena kebahagiaan adalah bagian dari kesejahteraan rakyat. Disinilah nilai moral dan filsafat Betawi berpadu dengan spiritualitas, adil, bertanggung jawab, penuh cinta, namun tetap ringan hati dan bijak. Selain itu, dunia dewa dan kosmologi selalu memantau keputusan politik di Istana Baruna. Para dewa air, termasuk Wayang Bathara Tirta, Wayang Bathara Gangga, dan Wayang Bathara Samudra, mengirim energi moral dan spiritual agar setiap kebijakan berpihak pada kesejahteraan makhluk laut dan manusia. Energi ini berfungsi sebagai penyeimbang, menahan niat buruk yang mungkin timbul dari ambisi atau keserakahan. Ondel-ondel menjadi simbol penghubung antara dunia manusia, samudra,
dan dewa, memastikan bahwa setiap keputusan politik tidak melanggar hukum alam, etika, atau moralitas yang telah ditetapkan Allah. Cerita ini juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kekuasaan dan kasih. Bathara Baruna, Dewi Baruni, dan ondel-ondel mengajarkan bahwa seorang pemimpin yang kuat harus adil, berpihak pada kebaikan, dan tidak menindas rakyatnya. Kekuatan fisik, kesaktian pusaka, atau kemampuan magis tidak cukup, integritas moral dan keberanian spiritual adalah fondasi kekuasaan yang benar. Setiap makhluk, dari naga sampai jin, bahkan manusia yang menyentuh batas samudra, belajar bahwa politik harus berpadu dengan filsafat hidup, humor, dan kasih sayang agar tercipta keharmonisan. Pada akhirnya, politik samudra, perebutan tahta, dan pertarungan melawan ancaman bukan hanya tentang kekuasaan atau kemenangan fisik, tetapi tentang membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan selaras dengan nilai spiritual. Ondel-ondel laut menjadi pengingat abadi bahwa kekuasaan sejati adalah yang digunakan untuk menegakkan kebenaran, melindungi yang lemah, menyebarkan kebahagiaan, dan tetap menebar humor dan kasih. Dakwah Islam tersampaikan melalui tindakan nyata, menjaga alam, bertindak adil, berperang demi kebenaran, dan menebar energi moral kepada seluruh makhluk. Dalam dekapan malam samudra yang tenang setelah badai dan pertarungan, Bathara Baruna memandang kerajaan lautnya dengan bangga. Ondel-ondel laut menari pelan di permukaan air, naga berputar mengelilingi istana, dan cahaya pusaka memantul di karang-karang. Semua makhluk merasaan damai, mengetahui bahwa kekuasaan, moral, spiritualitas, dan humor berpadu menjadi harmoni sempurna. Wahyu dan ramalan yang muncul menjadi pengingat abadi. Siapapun yang menegakkan kebenaran dan menjaga keseimbangan akan mendapat berkah Allah, dan dunia ini akan tetap damai selamanya. Alhamdulillah, Sobat Ondel-Ondel Nusantara, sudah selesai menonton cerita kita hari ini. Jangan lupa selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, serta terus bertakwa kepada Allah. Untuk yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, mari kita doakan. Ya Allah yang Maha Menjaga, limpahkanlah kepada saudaraku keturunan dan keluarga yang baik, yang menjadi penerus akhlak mulia dan kemuliaan hati. Anugerahkanlah kepadanya lingkungan yang penuh kebaikan, persaudaraan, dan ketenangan. Jauhkan ia dari segala permusuhan, perselisihan, perang, dan konflik lahir maupun batin. Tanamkan dalam dirinya cinta dan rasa kekeluargaan yang semakin kuat, serta istiqomahkan hatinya dalam zikir, ibadah, dan laku spiritual yang engkau ridai. Jadikan setiap langkahnya kokoh, penuh kebijaksanaan, dan bercahaya oleh petunjukmu. Jika engkau takdirkan ia memegang amanah kepemimpinan, politik, atau kekuasaan, maka jadikan ia pemimpin yang adil, merakyat, penuh humor yang menyejukkan, serta jauh dari sifat zalim. Karuniakan kepadanya pemahaman moral, etika, dan filsafat hidup yang lurus. Ya Allah, jadikan hidupnya berkah, jalannya lapang, dan akhir usianya dalam husnul khatimah. Amin. Dan bagi yang salah, kita doakan selalu sehat dan bahagia. Jangan lupa komen juga ya, request judul lain tentang ondel-ondel supaya cerita kita makin seru dan bermanfaat.